Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hafizatul Ilmi Kamila dengan NIM 23119112200042, mahasiswi program studi kedokteran program sarjana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait sistem saraf dan juga organ sensoris pada tubuh manusia. Oke, pertama kita bahas dulu dari organ sensoris. Organ sensoris itu adalah organ yang bertugas untuk menangkap rangsangan dari lingkungan dan mengirimkannya ke otak untuk diinterpretasikan. Oke, kita bahas organ sensoris yang pertama. Ini adalah mata. Mata itu sebagai pusat penglihatan. Mekanismenya adalah cahaya itu masuk melalui kornea, difokuskan oleh lensa ke retina. Di retina itu terdapat sel-sel fotoreseptor, ada dua, yaitu sel batang dan juga sel kerucut, yang merespon si cahaya tadi. Lalu diubah menjadi impuls listrik dan kemudian dikirim ke otak melalui nervus opticus atau nervus cranialis yang kedua. Contohnya, ketika kita melihat suatu objek, cahaya dari objek tersebut itu masuk ke mata kita dan diproses oleh otak untuk menjadi sebuah gambar. Lalu kita lanjut, ini ada anatomi mata bagian luar atau eksternal. Di sini bisa kita lihat yang pertama ada alis. Jadi di alis ini fungsinya untuk melindungi mata dari keringat atau tetesan air yang mengalir dari dahi, serta membantu menghalangi partikel kecil seperti debu untuk masuk ke mata. Lalu selanjutnya ini ada eyelash atau bulu mata. Fungsinya kurang lebih sama seperti alis, yaitu melindungi mata dari partikel debu, kotoran, dan benda asing lainnya. Bulu mata itu juga dapat memicu refleks untuk kita menutup mata jika ada sesuatu yang mendekat. Lanjut, ini ada palpebra, ada bagian atas dan juga ada bagian bawah. Fungsinya adalah untuk menutup dan juga membuka mata, serta berfungsi untuk melindungi bola mata dari cahaya terang, benda asing, dan menjaga kelembapan dengan menyebarkan air mata saat kita berkedip. Lalu lanjut, ini ada pupil. Pupil ini adalah lubang di tengah iris yang memungkinkan cahaya itu untuk masuk ke mata. Ukurannya itu dapat berubah tergantung pada intensitas cahaya. Dia itu bisa membesar dalam kondisi lingkungan itu gelap, dan juga dia itu bisa mengecil saat lingkungan itu terang. Lalu ini ada iris. Di iris ini adalah struktur yang berwarna di sekitar pupil. Dia itu mengontrol ukuran pupil sehingga mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Lalu ada ini carancula lacrimalis, yaitu itu adalah struktur kecil berwarna merah muda atau pink gitu yang terletak di sudut medial mata, jadi di sekitar hidung atau yang mengarah dekat hidung. Dia itu mengandung kelenjar yang menghasilkan sebum untuk membantu menjaga permukaan mata untuk tetap lembab. Lalu ada konjungtiva. Konjungtiva ini adalah membran tipis yang transparan, dia melapisi permukaan dalam kelopak mata dan juga bagian putih mata. Bagian putih mata ini juga kita sebut sebagai sklera. Fungsinya melindungi mata dari infeksi dan menjaga kelembapannya. Lalu ini ada visura palpebra. Ini adalah celah antara kelopak mata atas dan bawah yang menentukan ukuran pembukaan mata dan merupakan jalur bagi cahaya itu bisa masuk ke dalam bola mata. Lalu ini terakhir ada medial dan juga ada di lateral commissura, yaitu seperti sudut dari kelopak mata. Oke, lanjut, ini ada lacrimal apparatus.
dari mata. Jadi di bagian lateral dari mata ini ada glandula lacrimalis. Jadi glandula lacrimalis ini fungsinya untuk menghasilkan air mata. Lalu di ujung lateral mata ini ada ductus lacrimalis untuk sekresi air mata yang sudah diproduksi di glandula lacrimalis tadi. Jadi nanti dialirkan ke bola mata jika ada partikel debu dan lain-lain. Lalu ketika mata kita itu berkedip, si glandula lacrimalis tadi kan mensekresikan air mata. Lalu dialirkan ke sini ada punctum lacrimal, yaitu tempat keluar air mata yang sudah membersihkan daerah mata. Lalu lanjut, di sini ada sakus lacrimal, yaitu seperti kantung, gunanya untuk menampung air mata. Lalu ini nanti dikeluarkan ke ruang udara yang ada di hidung. Oke, kita lanjut. Di sini ada otot dari bola mata. Jadi di otot bola mata ini ada musculus rectus superior di bagian atas, lalu ada musculus rectus inferior yang di bawah, lalu ada musculus rectus lateralis dan juga musculus rectus medialis di kanan dan juga kiri. Lalu dia tuh ada otot yang melingkar, ini disebut sebagai musculus obliquus superior. Dan juga ada yang bagian bawah, yaitu musculus obliquus inferior. Fungsinya yang otot melingkar ini untuk memfiksasi bola mata agar tidak bergerak ke mana-mana. Lalu untuk inervasi dari otot itu sendiri, semua otot mata itu disarafi oleh nervus oculomotorius atau nervus kranial ketiga, kecuali dua otot. Yang pertama ini ada musculus obliquus superior, ini diinervasi atau dipersarafi oleh nervus trochlear atau nervus kranial keempat. Lalu untuk satunya itu musculus rectus lateral, ini diinervasi oleh nervus abducens atau nervus kranial keenam. Lalu kita lanjut. Ini adalah pergerakan dari bola mata. Bisa kita lihat, ini yang musculus rectus superior, ini untuk memungkinkan bola mata itu untuk bergerak ke arah atas. Lalu ini inferior untuk memungkinkan bola mata itu untuk bergerak atau melihat ke bawah. Lalu ini ada musculus rectus lateral tadi untuk melihat ke arah lateral atau ke arah luar. Lalu untuk ini musculus rectus medial, ini untuk melihat ke arah medial atau ke arah tengah. Lalu ini juga ada yang musculus obliquus inferior dan juga superior. Lalu lanjut, ini ada anatomi dari bola mata itu terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama atau yang paling luar ini ada tunica fibrosa, lalu ada tunica vascular, lalu ada yang terakhir tunica nervus. Nah, di tunica fibrosa ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu kornea dan juga sklera. Lalu untuk vaskularnya ini ada 3, ada koroid, ada ciliary body, dan juga ada iris. Lalu di tunica nervus ini ada retina, dia yang paling dalam. Nah, seperti ini yang paling luar. Lalu di vaskular ini bagian tengahnya. Lalu di retina ini yang paling dalam. Nah, ini juga gambaran histologi dari retina. Di retina itu nanti terdapat fotoreseptor. Fotoreseptor di mata itu ada 2, yaitu sel batang dan juga sel kerucut tadi. Di gambarannya bisa terlihat seperti ini. Ini adalah gambaran histologi dari mata, mulai dari sklera, koroid, dan juga retina. Nah, sklera itu adalah bagian bola mata yang putih, seolah-olah tidak mengandung pembuluh darah. Jadi sklera ini disusun oleh serat-serat kolagen tipe 1 yang diselang-selingi oleh jala-jala serat elastin. Sklera ini mengandung pembuluh darah terutama pada limbus. Limbus itu tempat pertautan sklera dan juga kornea.
Lalu ada koroid. Koroid ini yang di tengah ini yang berwarna kehitaman. Jadi koroid ini merupakan lapisan yang banyak mengandung pembuluh darah dan sel-sel pigmen, sehingga dia tuh tampak berwarna hitam. Lapisan ini tersusun dari jaringan ikat longgar yang mengandung serat-serat kolagen dan elastin. Selain itu juga ada di bagian koroid ini ada sel-sel fibroblast, pembuluh darah, dan juga melanosit. Nah, yang paling dalam ini namanya adalah retina. Retina ini juga terdiri dari banyak sekali lapisan-lapisannya. Nah, seperti ini. Jadi retina merupakan lapisan terdalam dari bola mata. Dia mengandung sel-sel fotoreseptor, yaitu sel batang dan kerucut tadi. Nah, jadi ini yang paling luar atau yang berbatasan langsung dengan koroid, ini ada stratum pigmentosum. Di stratum pigmentosum ini nih banyak mengandung melanin. Lalu lanjut di atasnya ini ada stratum nervosum atau stratum fotosensorium, dihuni oleh dua jenis sel fotoreseptor, yaitu sel batang dan juga sel kerucut tadi. Nah, si sel batang itu gunanya mengatur gelap dan juga terang. Apabila kita merasa gelap atau terang, itu fungsi dari sel batang. Sedangkan untuk yang sel kerucut, gunanya itu untuk mengatur warna. Kenapa kita tahu ini warna coklat, ini warna biru, ini warna hijau? Itu karena si sel kerucut itu tadi. Lanjut di atasnya ini ada stratum limitan externum. Ini merupakan zonula adherens yang menghubungkan segmentum internum sel fotoreseptor ini dengan neuronum berikutnya. Lalu sini di atasnya lagi ada stratum nuklear externum. Ini merupakan lapisan yang tersusun oleh kumpulan inti atau nukleosel. Yang bulat-bulat ini adalah nukleus. Lalu ada di atasnya lagi ada stratum plexiform externum. Ini kayak suatu anyaman tersusun oleh ujung-ujung sel fotoreseptor dan dendrit milik neurositi. Lalu di atasnya lagi ini sama ada stratum nuklear yang bagian internumnya. Ini sama ada nukleus-nukleusnya. Lalu di atasnya lagi ada stratum plexiform internum. Ini merupakan lapisan yang tersusun oleh neuronum amakrinum, neuronum bipolar, dan neuronum ganglioner. Lalu di atasnya lagi ini ada stratum ganglioner. Ini dihuni oleh selapis neurositus multipolaris. Sela-sela antar neurositus itu diisi oleh gliositus. Ini yang nukleusnya ini agak besar-besar. Ini adalah sel ganglion. Yang paling besar ini ada ganglion yang ada arterinya. Lalu lanjut di bagian atasnya ada stratum neurofibrarum. Ini merupakan lanjutan neurositus multipolaris yang tidak bermielin, pembuluh darah retina dan sel muler. Lalu yang paling dalam ini ada stratum limitan internum. Ini tersusun oleh lanjutan sel muler dan membatasi si retina dari corpus vitreum. Oke, kita lanjut. Ini juga gambaran histologi dari retina, koroid, sklera. Jadi di bola mata itu ada namanya lensa. Lensa ini juga mempunyai otot. Jadi di ototnya ini berfungsi untuk membesarkan dan juga mengecilkan pupil. Jadi pupil yang normal itu seperti yang di tengah, ini seperti ini untuk pencahayaan yang normal. Apabila cahayanya itu terang, cahaya di lingkungan kita ini terang, si pupilnya ini akan mengecil. Nah, yang berkontraksi itu adalah muskulus yang sirkuler. Namun apabila cahaya di lingkungan kita itu gelap, yang kontraksi itu adalah muskulus yang radial. Lalu ini untuk nice to know. Jadi di dalam bola mata itu ada cairan namanya aqueous humor. Jadi gunanya itu adalah pengisi bola mata. Jadi sebenarnya bola mata itu teksturnya itu kenyal karena dalamnya tuh tadi cairan. Jadi teksturnya itu bukan keras. Lalu ini lanjut ada visual pathway atau jalur penglihatan dari mata hingga sampai ke otak.
Jadi pada gambar ini kita bisa lihat bagaimana cahaya yang masuk ke mata itu diubah menjadi sinyal elektrik dan dikirim ke otak untuk diproses menjadi gambar yang bisa kita lihat. Jadi yang pertama di bagian yang tengah ini retina, ini ada bagian yang temporal dan juga ada bagian yang nasal. Jadi pada langkah pertama ini cahaya itu masuk ke mata, itu difokuskan di retina, yaitu lapisan di bagian belakang bola mata. Nah, di retina ini kan tadi terdapat sel fotoreseptor, yang sel batang dan kerucut tadi. Nah, di retina ini juga terbagi menjadi dua bagian kan, yang ini temporal dan juga yang nasal. Lalu lanjut, ini diteruskan ke bagian sini. Setelah cahaya itu diubah menjadi sinyal elektrik oleh yang dua reseptor, sel batang, sel kerucut, sinyal ini diteruskan ke namanya bipolar neuron. Nah, neuron ini dia itu bertindak sebagai penghubung yang mentransfer informasi dari sel fotoreseptor ke ganglion. Nah, lanjut di sini tuh ada ganglion. Di ganglion ini jadi sinyal kan datang nih dari bipolar neuron, diteruskan ke ganglion yang akson-aksonnya tuh bergabung membentuk namanya itu optic nerve atau nervus opticus. Nah, di nervus opticus ini dia bertanggung jawab membawa informasi visual dari mata menuju ke otak. Lalu ada optik chiasma atau chiasma opticum. Setelah ini adalah persilangan di tengah sini. Nah, jadi setelah sinyal itu melewati optic nerve atau nervus opticus tadi, sinyal itu mencapai ke chiasma opticum di sini. Di sini terjadi penyilangan serabut saraf. Jadi serabut dari bagian nasal retina itu menyeberang ke sisi yang berlawanan. Sementara serabut dari temporal retina itu tetap berada di sisi yang sama. Jadi proses ini tuh penting untuk menciptakan penglihatan binokular. Jadi kita tuh bisa melihat lebih baik dari kedua mata. Lanjut, ini di sini yang nomor 4 ini ada tractus opticus. Jadi setelah melewati chiasma opticum, setelah terjadi persilangan, sinyal ini diteruskan melalui tractus opticus. Dia membawa informasi visual menuju berbagai bagian otak, termasuk di lateral genicular nucleus, ini yang bagian sini, di thalamus, yang merupakan stasiun relay utama untuk informasi sensorik. Nah, yang lateral genicular nucleus ini adalah bagian dari thalamus. Thalamus itu adalah bagian dari otak. Jadi struktur di otak yang menerima informasi sensorik dari seluruh tubuh. Nah, si LGN ini menyaring dan meneruskan informasi visual ke namanya optic radiation. Ini yang bagian 6. Nah, di optic radiation ini adalah serabut saraf yang membawa informasi dari thalamus menuju korteks visual di lobus occipital. Lobus occipital itu adalah lobus otak yang berada di paling belakang. Lalu yang terakhir dia dilanjutkan ke primary visual area. Jadi korteks visual primer di lobus occipital tadi itu adalah tempat informasi visual diterjemahkan menjadi gambar yang kita lihat. Di sini otak mengenali dan juga menafsirkan bentuknya, warnanya, dan juga gerakannya. Nah, proses yang telah dijelaskan tadi itu tuh terjadi secara cepat sehingga kita tuh bisa merespon secara instan terhadap rangsangan visual di sekitar kita. Nah, ini sama aja visual pathway tadi. Lalu ada abnormal atau kelainan pada mata. Kelainan pada mata ini ada banyak. Salah satunya ini ada miopik, hipermetropik, presbiopia, astigmatisme, dan juga buta warna. Jadi yang pertama kita bahas penglihatan normal. Jadi untuk yang penglihatan normal itu cahaya yang masuk itu melalui kornea
dan lensa mata itu nanti akan difokuskan. Difokuskannya tuh tepat di retinanya tadi, lapisan saraf di bagian belakang mata. Namun, yaitu bisa terjadi miopia. Miopia itu terjadi ketika bola mata itu terlalu panjang atau kornea terlalu melengkung, sehingga cahayanya itu difokuskan tuh di depan retinanya, bukan di retinanya. Jadi akibatnya objek yang jauh itu terlihat buram, sedangkan objek dekat itu terlihat jelas. Untuk koreksinya menggunakan lensa cekung atau juga disebut lensa negatif yang membantu memfokuskan cahaya agar langsung ke retina. Selain dari miopia atau rabun jauh, ada juga namanya rabun dekat atau hipermetropia. Nah, pada hipermetropia itu berkebalikan dari si rabun jauh tadi. Bola matanya itu terlalu pendek atau korneanya itu terlalu rata, sehingga cahaya difokuskan tuh di belakang dari si retina. Akibatnya objek yang dekat itu terlihat buram, tetapi objek jauh itu bisa terlihat jelas. Untuk koreksinya itu menggunakan lensa cembung atau lensa positif yang memfokuskan cahaya lebih cepat sehingga cahayanya tuh jatuh tepat di retina. Lalu juga ada namanya astigmatisme. Astigmatisme ini bentuk kornea atau lensa matanya itu tidak simetris, lebih seperti oval daripada bulat, menyebabkan cahaya itu difokuskan di lebih dari satu titik di retina. Ini seperti pada gambar, ini fokuskannya di dua tempat. Akibatnya, baik objek yang jauh maupun objek dekat itu bisa tampak buram atau terdistorsi. Untuk koreksinya, yaitu menggunakan lensa silindris yang membantu menyelaraskan fokus cahaya biar ke satu titik aja, yaitu pada si retinanya tadi. Oke, untuk bagian mata atau penglihatan sudah selesai, kita lanjut ke telinga itu untuk pendengaran dan juga keseimbangan. Mekanismenya yaitu gelombang suara itu masuk melalui liang telinga, menyebabkan gendang telinga atau namanya itu membran timpani itu bergetar. Lalu getaran ini diteruskan ke 3 tulang, lalu masuk ke oval window, lalu ke koklea. Nah, di koklea ini ada tempat sel-sel rambut mengubah getaran menjadi sinyal saraf yang dikirim ke otak melalui nervus vestibulocochlearis atau nervus cranialis ke-8. Contohnya adalah saat kita mendengarkan suara musik. Gelombang suara itu ditangkap oleh telinga dan dikonversi menjadi sinyal yang dipahami oleh otak itu sebagai musik. Ini untuk gambaran anatominya. Jadi telinga itu terbagi menjadi 3. Ada telinga bagian luar, ada tengah, dan juga ada yang dalam. Untuk telinga bagian luar itu salah satunya ada auricula atau daun telinga. Dia itu fungsinya untuk menangkap gelombang suara. Ini untuk anatominya ada concha, ada tragus, ada antitragus, ada antihelix, ada helix, dan lain-lain. Lalu lanjut, ini masih bagian luar atau eksternalnya, namanya eksternal akustik meatus. Dia seperti tabung yang bentuknya seperti huruf S, ini di bagian sini. Kenapa bentuknya seperti huruf S? Itu agar gelombang suara itu tidak langsung diteruskan ke membran timpani ini. Jadi agar membran timpaninya itu tidak rusak. Jadi suara itu tidak langsung ke sini. Lanjut, ini telinga bagian tengah. Ini ada 3 tulang tadi, itu ada malleus, incus, stapes, dan juga ada tuba eustacia atau tuba auditiva. Ini untuk yang 3 tulang, malleus, incus, stapes. Lalu
ini yang eustasia tuba ini dia itu fungsinya untuk menjaga keseimbangan tekanan udara antara telinga tengah dan telinga luar. Jadi misal kita tuh naik pesawat. Nah, saat kita naik pesawat itu tekanan di luar tubuh kita itu lebih tinggi daripada di dalam tubuh. Makanya kadang setelah turun dari pesawat, telinga kita tuh akan merasa sedikit sakit. Jadi caranya itu untuk mengatasi perbedaan tekanan tadi adalah dengan membuka si tuba auditifanya ini. Jadi cara membukanya itu bisa dengan menguap atau mengunyah permen karet agar tekanan di luar tubuh dan juga di dalam tubuh itu menjadi sama. Lalu ini untuk telinga bagian dalam, ini ada koklea dan juga ada kanal semisirkular. Untuk koklea itu bentuknya seperti rumah siput. Nah, di dalam koklea ini terdapat namanya skala vestibuli, skala timpani, dan juga skala media. Skala vestibuli dan skala timpani itu merupakan bagian dari labirin tulang yang isinya itu ada cairan namanya perilim. Untuk skala media itu merupakan bagian dari labirin membranosa yang ditempati oleh organ korti. Nah, apa sih organ korti? Organ korti itu berisi sel-sel rambut sensorik yang merupakan reseptor untuk suara. Jadi ketika getaran suara itu memasuki telinga, cairan di dalam koklea itu bergerak dan menyebabkan sel-sel rambut ini tuh ikut bergetar. Nah, getaran ini nih menghasilkan impuls listrik yang diteruskan melalui saraf di koklea itu, bagian dari nervus yang vestibulococlearis tadi atau nervus ke-8 itu diteruskan ke otak. Nah, di mana suara itu akhirnya nanti diinterpretasikan. Ini untuk auditory pathway-nya. Lalu lanjut, ini ada hidung dan juga olfaction. Hidung itu fungsinya untuk penciuman. Mekanismenya adalah molekul-molekul aroma itu berinteraksi dengan sel-sel sensoris di epitel penciuman, dan sinyal ini dikirim ke otak melalui nervus olfactorius atau nervus cranialis ke-1. Contohnya nih, saat kita mencium aroma makanan, molekul dari makanan tersebut itu ditangkap oleh hidung kita dan diterjemahkan oleh otak menjadi bau yang khas. Nah, untuk gambaran anatomi dari hidung sendiri, ini ada nares, ini ada cartilago septal, ini untuk memisahkan hidung kanan dan kiri. Lalu ini juga gambaran anatomi dari hidung. Lalu ini juga gambaran dari hidung. Nah, untuk si olfaktorinya ini berada di bagian atas ini yang berwarna kuning. Jadi nanti saat kita mencium, molekulnya itu ditangkap oleh sel-sel dari olfaktori ini. Lalu ini nanti akan diteruskan ke otak dan diinterpretasikan. Ini seperti ini. Ini nanti ditangkap oleh nervus olfaktorinya, lalu diteruskan di traktus olfaktori sampai dia ke otak. Lalu lanjut, ini ada lidah atau pengecapan. Mekanismenya itu, jadi di lidah itu ada namanya papila. Nah, papila ini mendeteksi rasa. Jadi rasa ada manis, asam, pahit, asin, atau umami. Nah, sinyalnya itu nanti diteruskan ke otak melalui nervus facialis atau nervus cranialis ke-7 dan juga nervus glossopharyngeus atau nervus cranialis ke-9. Contohnya nih, saat kita tuh makan coklat, lidah kita tuh menangkap rasa manis. Nah, dan otak kita tuh menerjemahkannya sebagai rasa yang nikmat. Nah, jadi 2/3 di bagian depan sini itu disarafi oleh nervus ke-7
atau nervus facialis. Sementara 1/3 bagian belakangnya itu disarafi oleh nervus ke-9 atau glossopharyngeus. Bisa kita lihat di sini ada berbagai macam papila. Ada circumvallata, ada foliata, ada filiform, dan juga ada fungiform. Nah, fungsi dari papila-papila ini juga berbeda-beda. Lanjut, ini ada kulit. Jadi di kulit mekanismenya itu ada reseptor di kulit itu mendeteksi rangsangan seperti tekanan, suhu, dan juga rasa sakit. Nanti sinyalnya itu akan dikirim ke otak melalui serat saraf sensorik. Contohnya, ketika kita menyentuh benda panas, reseptor di kulit itu segera mengirimkan sinyal ke otak, menyebabkan kita menarik tangan dengan cepat. Di sini bisa kita lihat di kulit itu ada 2 lapisan, yaitu epidermis dan juga dermis. Epidermis itu lapisan yang paling luar, dermis ini bagian tengah atau agak ke dalam. Nah, di sini ada Merkel disc, ini untuk reseptor sentuhan. Lalu ada Krauss, ini untuk reseptor suhu dingin. Lalu ini di bagian sini ada Ruffini, ini untuk mendeteksi adanya tekanan. Lalu ada Pacinian, ini juga untuk mendeteksi tekanan yang agak dalam. Lalu ada Meissner ini juga untuk sentuhan. Jadi dia letaknya lebih ke epidermis, lebih ke atas karena dia tekanan, karena dia sentuhan. Sedangkan untuk Pacinian dan Ruffini dia itu agak ke bawah karena dia adalah reseptor untuk tekanan. Nah, oke, untuk organ sensorisnya itu udah selesai. Lalu kita lanjut membahas sistem saraf. Nah, sistem saraf manusia itu adalah jaringan kompleks yang mengatur fungsi tubuh. Dia memproses informasi sensoris dan mengontrol gerakan kita. Jadi sistem saraf kita itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada sistem saraf pusat. Nah, di sistem saraf pusat ini ada 2, terbagi menjadi 2, yaitu ada encephalon atau otak. Nah, otak ini juga nanti terbagi menjadi 3. Ada otak besar, itu bertanggung jawab atas pemikiran, ingatan, dan juga pergerakan sadar. Lalu ada otak kecil atau cerebellum, itu mengatur koordinasi dan juga keseimbangan. Lalu ada batang otak atau brainstem. Dia mengontrol fungsi-fungsi vital seperti pernapasan dan juga detak jantung. Yang kedua ada medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, selain saraf pusat juga ada namanya saraf tepi. Saraf tepi ini juga kita sebut sebagai saraf perifer. Nah, dia juga terbagi menjadi 2, yaitu ada nervi craniales, itu ada 12, dan juga ada nervi spinales, itu ada 31 pasang. Lanjut, nah ini cerebrum atau otak besar itu mempunyai beberapa lobus. Lobus itu kayak pembagiannya gitu. Jadi yang pertama ini ada lobus frontalis. Dia paling depan sini. Fungsi utamanya untuk primary motor cortex. Dia mengendalikan gerakan tubuh yang disengaja atau gerakan sadar. Contohnya adalah kita menggerakkan lengan untuk mengambil suatu objek, atau kita menggerakkan kaki saat berjalan atau berlari. Selain itu, lobus ini juga terlibat dalam fungsi kognitif seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pengendalian emosi. Selanjutnya ada lobus parietalis. Dia letaknya di belakang dari lobus frontalis. Fungsinya adalah untuk somatosensori cortex. Dia menerima dan memproses informasi sensorik dari tubuh seperti rasa sakit, suhu, dan juga sentuhan. Contohnya, kita merasakan panas atau dingin ketika tangan kita itu menyentuh sesuatu. Lalu yang ketiga ini ada lobus occipitalis. Lobus occipitalis dia paling belakang.
Fungsinya sebagai primary visual cortex. Dia memproses informasi visual dari mata. Contohnya, kita mengenali objek atau kita mengenali wajah. Kita melihat dan juga memahami warna dan juga bentuk. Lalu lobus selanjutnya itu ada lobus temporalis. Dia berada di tengah bawah, di bawah dari lobus frontalis dan parietalis, dan juga dia berada di depan dari lobus occipitalis. Fungsi dari lobus ini yaitu untuk primary auditory cortex, yaitu pusat pendengaran dan juga pemrosesan suara. Contohnya, kita mendengar suara orang berbicara, kita memahami kata-kata, atau kita membedakan berbagai nada musik. Selain 4 lobus yang sudah dijelaskan tadi, juga ada 2 lobus tambahan lainnya. Yang pertama, ini ada lobus centralis atau insula cerebri. Dia ini tersembunyi di dalam cerebrum, di antara lobus temporal dan juga frontal. Fungsinya dia memproses emosi, persepsi rasa, dan kesadaran diri. Contohnya, kita mengalami rasa mual dan merasakan rasa makanan. Lalu untuk lobus terakhir, ini namanya adalah lobus limbicus, terletak lebih dalam dan sering dianggap bagian dari sistem limbik. Fungsi utamanya yaitu berperan dalam memori, emosi, dan motivasi. Contohnya adalah membentuk memori baru dan mengingat informasi lama melalui hipokampus. Juga mengatur emosi seperti marah, takut, atau bahagia melalui amigdala. Untuk sistem saraf pusat selesai, kita lanjut membahas untuk sistem saraf tepi atau perifernya. Yang pertama itu ada nervus cranialis. Nervus cranialis itu ada 12 saraf yang muncul langsung dari otak, bukan dari sumsum tulang belakang. Yang pertama itu ada namanya nervus olfactorius. Dia berfungsi sebagai penciuman, menghantarkan informasi penciuman dari hidung ke otak. Contohnya saat kita mencium aroma kopi. Jadi saraf ini mengirimkan informasi ke otak sehingga kita tuh dapat mengenali baunya. Lalu untuk nervus kranial kedua itu ada nervus opticus. Dia sebagai penglihatan, menghantarkan sinyal visual dari mata ke otak. Contoh, saat melihat benda seperti buku, nervus opticus ini mengirimkan gambar visual dari retina ke otak untuk diproses atau diinterpretasikan. Lalu lanjut, yang nervus kranial ketiga itu ada nervus oculomotorius. Dia sebagai gerakan bola mata. Fungsinya mengontrol gerakan sebagian besar otot mata, pupil, dan lensa untuk fokus. Contoh, ketika kita melihat objek dari dekat ke objek jauh, jadi saraf ini tuh membantu untuk menyesuaikan fokus. Lanjut, untuk nervus kranial keempat itu namanya nervus trochlearis. Untuk nervus trochlearis, ini gerakan mata ke bawah dan juga ke atas. Jadi menggerakkan otot mata yang memungkinkan bola mata kita ini untuk bergerak ke bawah dan juga ke atas. Contoh, jadi saat kita melihat ke bawah pada tangga ketika sedang berjalan turun. Jadi saraf ini tuh membantu menggerakkan mata. Jadi dia merangsang gerakan otot obliquus superior. Lalu untuk nervus kranial kelima itu ada namanya nervus trigeminus, sensasi wajah dan juga fungsi mengunyah. Dia memberikan sensasi dari wajah, rongga mulut, dan mengendalikan otot-otot pengunyah. Contohnya,
saat kita mengunyah makanan seperti biskuit, nervus trigeminus itu mengontrol otot rahang dan memberikan sensasi dari gigi dan gusi. Nah, si nervus trigeminus itu terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada nervus ophthalmic. Dia berfungsi sebagai sensoris pada dahi dan juga kulit kepala. Lalu yang kedua ada nervus maxillaris. Dia sensoris kelopak bawah, bibir atas, dan juga rongga hidung. Lalu ada nervus mandibular. Dia menggerakkan lidah ke atas dan juga ke bawah. Lalu untuk menggerakkan gigi bawah dan menggerakkan rahang bawah. Lalu untuk nervus cranialis ke-6 itu ada nervus abducens untuk gerakan mata ke samping. Jadi dia mengontrol otot yang menggerakkan bola mata keluar atau ke arah samping. Contohnya, saat kita melihat ke samping, nervus abducens ini menggerakkan mata ke arah tersebut. Lalu juling atau strabismus itu tuh bisa disebabkan oleh kerusakan pada nervus abducens ini atau saraf kranial ke-6 yang mengontrol otot rectus lateralis. Jadi otot ini kan bertugas menggerakkan bola mata ke arah samping atau ke arah lateral atau ke arah luar. Nah, jika nervus abducens ini mengalami kerusakan, mata yang terkena tidak bisa bergerak ke arah luar secara normal, sehingga mata tuh cenderung tertarik ke arah dalam maksudnya ke arah tengah atau ke arah hidung, yang bisa menyebabkan esotropia, yaitu jenis juling di mana satu mata bergerak ke dalam. Juling atau strabismus sendiri itu tidak selalu berbahaya, tetapi bisa memiliki konsekuensi jangka panjang jika tidak diatasi, terutama pada anak-anak. Jika dibiarkan juling, maka dapat menyebabkan penglihatan menjadi ganda atau penurunan ketajaman penglihatan atau mata malas, serta masalah penglihatan stereoskopis. Lalu kita lanjut ke nervus kranial ke-7, itu ada nervus facial. Dia sebagai ekspresi wajah dan pengecapan. Dia mengontrol ekspresi wajah, produksi air liur, dan mendeteksi rasa di bagian depan lidah atau 2/3 depan lidah. Contoh, saat kita tersenyum atau merasakan makanan manis, si nervus facialis inilah yang berperan dalam gerakan otot dan juga pengecapan. Lalu, nervus kranial ke-8 itu adalah nervus vestibulocochlearis. Dia sebagai pendengaran dan keseimbangan. Dia menerima informasi tentang suara dan keseimbangan dari telinga dalam. Contohnya, ketika kita mendengarkan suara musik atau menjaga keseimbangan saat berdiri, saraf ini membantu otak untuk mengolah suara dan juga untuk posisi tubuh agar kita tuh dapat berdiri seimbang. Lanjut ke nervus cranialis ke-9, yaitu nervus glossopharyngeus. Dia pengecapan dan menelan. Dia mengirimkan sensasi dari faring, tonsil, bagian belakang lidah, serta membantu dalam proses kita menelan. Contohnya, saat kita menelan makanan atau merasakan rasa asam di bagian belakang lidah, saraf ini yang berperan dalam pengecapan dan kontrol otot faring agar kita bisa menelan makanan. Nervus kranial ke-10 atau yang paling terkenal dengan nama nervus vagus, dia ini fungsi otonom organ internal. Dia mengontrol otot-otot di faring, laring, serta fungsi otonom di jantung, paru-paru, dan sistem pencernaan. Contohnya, ketika detak jantung melambat, saat kita rileks atau saat sistem pencernaan bekerja setelah makan, nervus vaguslah yang mengontrol respon tersebut.
Lalu, nervus cranial ke-11 itu ada nervus accessorius. Dia untuk gerakan leher dan juga bahu. Dia mengontrol otot-otot di leher dan juga bahu. Contohnya otot sternocleidomastoideus yang ada di leher dan juga otot trapezius yang ada di bahu. Contohnya saat kita mengangkat bahu atau memutar kepala kita ke samping. Nervus accessorius lah yang menggerakkan otot-otot tersebut. Lalu, nervus cranial yang ke-12 atau yang terakhir adalah nervus hypoglossus. Dia untuk gerakan lidah. Dia mengontrol gerakan otot-otot di lidah. Contohnya saat kita berbicara atau menggerakkan lidah untuk mengunyah atau menelan. Jadi nervus hypoglossus lah yang bertanggung jawab atas gerakan lidah. Kita lanjut. Untuk nervus cranialis sudah selesai, kita lanjut ke nervus spinalis. Jadi, nervus spinalis ini untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat saraf di medula spinalis atau saraf aferen. Selanjutnya dari medula spinalis ke efektor atau saraf eferen. Dia terdiri dari nervus cervicalis, nervus thoracalis, nervus lumbalis, dan juga nervus sacralis. Ini untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini dari regio cervical itu dari C1 sampai dengan C8. Untuk regio thorax itu dari T1 sampai dengan T11. Lalu untuk regio lumbar itu dari T12 sampai dengan L5. Lalu untuk regio sakral itu dari S1 sampai dengan S5. Lalu ada coccygeal nervus. Jadi untuk fungsinya C1 sampai C4 itu untuk bernapas. Lalu C2 itu untuk pergerakan kepala dan juga leher. Untuk C4 dan C6 itu untuk detak jantung dan lain sebagainya. Lalu kita lanjut membahas motoric pathway dan juga sensoric pathway. Jadi jalur motorik adalah rangkaian saraf yang mengirimkan sinyal dari otak ke otot untuk melakukan gerakan. Ada dua jalur utama. Yang pertama adalah jalur piramidal atau corticospinal tractus. Jadi tugasnya adalah mengontrol gerakan sadar dan terkoordinasi, terutama pada otot-otot ekstremitas. Otot ekstremitas atas atau juga bawah. Contohnya ketika kita memutuskan untuk mengambil gelas, jalur piramidal mengirimkan sinyal dari otak ke otot lengan untuk melakukan gerakan tersebut. Lalu ada jalur ekstrapiramidal. Tugasnya mengontrol gerakan otomatis dan postur tubuh. Contohnya adalah saat kita berjalan. Jalur ini memastikan bahwa gerakan kaki kita ini otomatis dan juga terkoordinasi. Lalu ada sensoric pathway, yaitu jalur sensorik yang mengirimkan informasi dari tubuh ke otak. Ada dua jalur juga. Yang pertama adalah jalur columna dorsalis. Tugasnya adalah mengirimkan sensasi halus seperti sentuhan atau getaran ke otak. Contohnya, ketika kita merasakan sentuhan halus pada kulit, sinyal ini ditransmisikan melalui jalur columna dorsalis ke otak. Lalu yang terakhir ini ada jalur spinotalamik, yaitu mengirimkan informasi tentang rasa sakit dan juga suhu. Ketika kita menyentuh sesuatu yang panas, jalur spinotalamik mengirimkan sinyal rasa sakit dari tangan ke otak. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.